Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Jumat ya, tanggal 6 Desember 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di Gold ya. Setelah 2 hari kemarin saya tidak sempat untuk bikin analisa daily ya. Jadi kemarin kita fokus di tradingnya. Nah, kali ini kita akan coba memberikan analisa untuk hari ini ya, untuk NFP malam ini nanti malam non-farm payroll itu jam 8.30 atau jam 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Mundur sejam dari hari biasanya karena di sana ada winter ya, jadi lagi musim dingin atau salju di Amerika. Nah, dari daily kemarin itu kita bisa lihat bahwasanya pergerakannya ini masih dalam area yang sifatnya akumulasi ya. Jadi di sini di daily masih berada dalam area akumulasi. Kemudian untuk di candle kemarin itu bergerak sekitar 320 pips ya. Sebenarnya juga nggak terlalu banyak ya, tapi ini posisi masih sideways ya. Jadi belum benar-benar keluar ya, belum benar-benar keluar dari zona akumulasi ini ya. Jadi manakala gold ini keluar dari akumulasi ini, maka akan dipastikan akan terlihat ya kelanjutan harganya itu arahnya mau kemana. Apakah dia akan lanjut turun, karena ini secara bias atau arah harganya itu memang bearish ya. Setelah di H4 juga sudah ada change of character. Kemudian di daily ini kita sudah lihat bahwasanya ada pullback ya diambil, maka di sini menjadi inducement untuk daily. Inducement daily artinya dia akan mulai apa ya istilahnya, dimulainya retracement ya. Dari daily itu akan mulai retracement, sedangkan untuk downtrendnya ini belum ambil inducement sama sekali, berarti memang pullbacknya ini menjadi pullback ya. Kalau kita tarik tanpa trading range ya, ini sudah sampai level 705. Oke, di dailynya itu di kemarin itu low-nya di 2623.64, high-nya di 2655.57. Dan ini tadi pagi juga turun, ambil, ini masih liquidity semua nih. Jadi masih liquidity, belum ada yang terlihat break body candle. Oke, kita akan coba lihat di newsnya juga nanti ya. Nah, coba kalau kita perhatikan ya, di sini ada sejarah juga ya. Jadi ada, ini terlihat ada akumulasi kemudian naiknya, kemudian ini akumulasi, apakah dia akan melanjutkan penurunannya ya sebagai drop base drop. Kalau misalkan ini SND ya, akan menjadi drop base drop, atau justru bahkan harga ini akan break ke atas ya. Kalau misalkan dia break, level yang dituju itu pertama di sini ya, level sekitar ini ya. Ini masih ada order block di 2724 sampai 2750, itu menjadi area yang dituju kalau misalkan NFP ini menunjukkan positif untuk XAU atau negatif terhadap indeks dolar ya. Coba kita cek nanti di newsnya seperti apa. Nah, kalau ternyata secara newsnya nanti good news untuk indeks dolar, maka harga yang akan dituju itu break level yang di sini ya. Ini akan dituju level ini di sekitar zona 2576 sampai 2554 ya. Itu yang akan dituju oleh harga. Itu pergerakannya coba kalau kita ukur dari level yang sekarang itu 600 pip ke atas, sekitar 800 pip ya. Mudah-mudahan memberikan ini ya dampak yang cukup signifikan. Jadi selama hampir ini berapa ya, 8 hari, 9 harian lah, 2 minggu hampir 2 minggu itu sideways ya. Jadi kita tradingnya pendek-pendek dan ya agak pusing juga nih kalau misalkan kondisi sideways itu ya. Buy area resistance, buy di area support, sell di area resistance, itu ya yang bisa dilakukan untuk strategi untuk ketika masih sideways ya. Ya mudah-mudahan ini bisa untuk hari ini menunjukkan arah harga yang lebih jelas ya. Itu untuk yang di daily ya, kita hapus dulu ya. Kemudian untuk di time frame H4 coba kita cek ya. Oke,
Di time frame H4 itu kita sudah mapping, jadi kita biar lebih cepat ya untuk analisanya. Terlihat sudah ada change of character ya, change of character di H4. Kemudian low-nya sudah valid karena sudah ambil inducement. Oke, sudah ambil inducement. Makanya kalau ini coba kita tarik dari Fibo di atas ini ya, high valid ke low valid. Dia sudah ambil area OTE ya di 705. Ini menjadi Fibo optimum trade entry ya. Kalau dari teknikalnya ya, harga akan melanjutkan penurunannya harusnya ya, harusnya akan melanjutkan penurunannya ya. Bentar, ini kemudian kalau seandainya ternyata sideways ini dia break atas ya, ini level resistannya itu di sekitar 2666.41, itu menjadi area. Kalau misalkan dia break berarti area yang dituju itu ini. Kita tandain di A4 area yang dituju pertama di level 2703, kemudian yang kedua di sini ya 2728. Itu untuk misalkan area ini break ya. Tapi kalau misalkan yang break yang bawah yang dituju yang pertama itu di sini ya 2593.53, yang kedua itu di sini menjadi level yang akan dituju di harga 2568.51 ya. Kalau misalkan dia break bawah, jadi ini masih cukup menandakan adanya para trader dan investor ini menunggu keputusan dari The Fed ya. Kemungkinan nanti FOMC juga ada pengumuman apakah tingkat suku bunga yang tadinya akan direncanakan akan dipotong itu akan benar terjadi atau akan ditunda ya, begitu. Nah, di 4 jamnya seperti itu ya, jadi masih dalam area sideways, dari masih dalam posisi yang belum keluar dari area ini. Jadi kita tentunya 2 hari saya juga mau update secara teknikal juga nggak kurang maksimal ya, mendingan kita tunggu sampai break ya. Itu di H4 ya. Untuk H1 coba kita cek di H1. Di H1 market structure-nya sebenarnya hampir sama dengan H4 ya. Ini juga sama. Di H1 itu ini juga menjadi change of character. Change of character H1. Kemudian ini break of structure untuk H1 ya. Sekalian saya setting ya, jadi biar nanti tidak keluar-keluar lagi. Jadi pindah time frame udah ada ininya, mappingannya. Oke, itu sudah menjadi bos ya. Kemudian break of structure ini di break ya. Ini menjadi change of character H1. Oke. Change of character H1. Lalu ini juga sudah high valid ya, karena di sini juga sudah ada pullback, sudah jadi inducement di atas. Ini sebenarnya ini inducementnya di atas ya. Jadi bentar, kalau kita tarik ya dari H1 itu levelnya sekarang masih di area equilibrium, jadi di area level 50% atau di area tengah-tengahnya ya. Jadi masih sideways benar. Kemudian tadi kalau misalnya dia turun ya, level pertama tadi terlihat di sini ya di 2591, kemudian level kedua tuh di 2575. Apakah ada level lagi di bawahnya? Ya, terlalu jauh ya. Jadi itu. Jadi misalkan kalau kita pandangan dari H1 bullish ya, itu maka harga itu akan turun lalu dia akan naik ya. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau kita ke sini ya, berapa pips? Itu sekitar 600 pip juga ya. Apakah harga itu akan turun kemudian akan naik ya, kita akan coba cek ya. Kalau kita pakai target di H1 maka yang dituju
itu all time high ya. Jadi yang dituju itu 2720 itu menjadi buy side liquidity. Kemudian yang kedua sama di sini di area supply di 2742. Ini kan all time high-nya kan di 27 berapa ini? 2790-an ya untuk all time high-nya. Nah, itu di H1 ya. Kemudian kita coba cek pindah di M30 ya. Biar lebih ini detail. Di M30 yang pertama sudah ada break of structure, kemudian change of character ya. Change of character, di sini sudah ada level inducement, pullback, kemudian di internalnya sudah ada break of structure, kemudian break of structure, lalu untuk break of structure internalnya ini sudah di break ya. Jadi change of character di internalnya sudah body candle ya di yang sebelah kanan. Artinya ini semua areanya internal ya, area pullback ya, area internal di M30. Coba kalau kita cek ya, penurunan bearishnya di M30 itu sudah mencapai level berapa gitu. Dari high valid ini itu sempat sentuh di area equilibrium atau 50%. Maka kalau misalkan dia melanjutkan struktur di M30 internal, maka dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah ya. Ini adalah level di 2605 itu menjadi low validnya ya, atau weak low-nya untuk M30. Maka yang akan dituju itu. Jadi melanjutkan ini ya. Jadi change of character, apakah sudah ada inducement? Ini sudah ada inducement di sini. Tapi inducementnya internal ya, minor. Tapi nggak apa-apa. Kemudian kita coba cek di M15. M15 ini agak tricky banget. Nggak cuman agak, memang tricky ya. Oke, kita lihat dari posisi yang paling kiri. Nah, di sini ada inducement paling kiri ya. Kemudian ada break of structure, high valid di break, jadi change of character. Ini sebenarnya juga break of structure ini ya. Break of structure di M15. Belum saya mapping tadi ya. Kenapa break of structure? Karena ini sudah ambil pullback walaupun internal ya. Kemudian di atas ini juga inducement, tapi ini sebenarnya outside bar ya. Kalau menurut saya ini pullback juga ya. Makanya di sini menjadi break of structure. Kemudian break of structure ini di break menjadi change of character. Oke. Kemudian change of character ini di break lagi ke atas change of character. Oke, kita coba cek lanjut. Ini ada boss internal sudah change of character internal. Nah, kemudian low validnya di M15 ini change of character ini dibalas juga change of character. Jadi ada 3 cok balas cok ya. Pertama change of character, change of character, change of character. Nah, kalau dari change of character di bukan di internal ya, itu sebenarnya high validnya berada di sini. Kalau kita tarik ya, Ibu dari atas ke bawah, area yang dituju untuk entry sell itu di sini ya, di 2650-an sampai 2655 itu menjadi area point of interest untuk entry sell. Kalau misalkan kita mengikuti struktur yang di sini ya, di eksternalnya. Kemudian kalau kita lihat dari internalnya kan juga sudah ada break of structure, change of character. Ini high validnya kan ada di sini nih. Oke. Kemudian high valid sudah ambil inducement juga, berarti sampai sini. Bentar. Sama oh enggak ya, bos, sorry, di internalnya break of structure, berarti high validnya di sini.
Nah, di situ ya. Sama di area ekstrim di area sini nih 2650-an, poin 85 itu menjadi area area entry sell. Stop loss ya di atas ini aja di 2660-an. 2660 atau 2663 gitu ya. Untuk target mana? Ya ini tadi 2613 sampai 26 sini. Bawahnya tadi ada low valid di M30 itu 2605-an ya. Itu menjadi area target entry target taking profit kalau misalnya kita nge-sell. Nah, kita coba cek di indeks dolar ya. Di indeks dolar coba kita cek dari daily-nya dulu. Daily-nya bearish juga ya, 4. Nah, ini yang menarik ya. Saya menemukan ada pattern head and shoulders di dolar ya. Jadi kalau kita cocokkan nanti di news ya. Coba kita cek di news aja dulu ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Di Forex Factory ada 3 rilis data. Yang pertama average early earning. Ini menunjukkan adanya penurunan nilai ya. Dari yang tadinya previousnya 0,4%, forecastnya 0,3%. Jadi misalkan ini terjadi, maka ini menjadi negatif atau pelemahan terhadap dolar. Kemudian di NFP ini terlihat yang previousnya 12.000 ya. Kemudian forecastnya 218.000. Artinya ada peningkatan tingkat orang yang inilah istilahnya ketersediaan lapangan pekerjaannya ya. Jadi ini good untuk indeks dolar. Nah, dari dua data ini sudah mix ya. Yang pertama itu negatif, yang kedua ini justru positif untuk dolar. Kemudian unemployment rate ya ini tidak ada perubahan 4,1. Jadi kalau kita melihat dari NFP seharusnya untuk indeks dolar kalau sesuai misalkan actualnya sama dengan forecast atau lebih besar ya, tentunya itu akan menjadi berita bagus ya, strong untuk dolar ya. Ya misalkan ini terjadi, otomatis pair yang lawan dari USD termasuk dari gold, Jepang yen atau pair pasangannya lah itu akan mengalami penurunan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang akan memberi dampak ini si average early earning, karena di average early earning ini juga memberikan data yang berbeda gitu ya. Dia ada bad news ya, satu bad news, satu good news ya. Kita akan lihat ya. Kalau misalkan NFP ya, kalau teman-teman sudah biasa trapping ya bisa sell stop buy stop ya. Jadi misalkan berapa menit sebelum rilis data pasang trapping ya, nanti salah satu yang kena, yang nggak kena itu langsung dihapus. Biasanya kalau trapping begitu ya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Di indeks dolar ini saya menemukan adanya pattern head and shoulders. Oke, sekali lagi ini adalah pattern. Ini sudah ada break neckline-nya, sudah ada break neckline. Ini nggak sama persis, tapi ini kita lihat ya. Misalkan nanti ternyata indeks dolar itu ada good news, otomatis harganya akan naik. Tapi kemungkinan naiknya ini untuk koreksi kemudian dia lanjut turun. Jadi kemungkinan kalau seandainya si emas itu nanti tertekan harganya menjadi turun, ya itu mungkin sifatnya hanya akan temporary saja. Jadi ketika target kita tercapai, area-area tadi yang kita sudah tandain, itu kita coba pertimbangan untuk buy, gitu aja. Jadi efeknya itu ya, tapi tetap tentu saja dengan konfirmasi entry ya, jangan langsung masuk buy kalau misalkan dia turun gitu ya. Kita tunggu sampai area yang point of interestnya tadi, baru kita akan melakukan konfirmasi untuk entry. Oke, jadi itu ya, mungkin hari ini cukup untuk trading plan kita. Kita akan coba sell di area tadi ya, atau kalau misalkan kita masih ragu-ragu dengan trading plan itu ya, kita coba trapping aja, sell stop atau buy stop ya, nanti biasanya kita taking profit 100 atau 200 pips sudah cukup ya untuk NFP. Sebenarnya bisa lebih, cuman ya segitu cukup. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, yang buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi. Untuk mentorship juga linknya sudah saya taruh di deskripsi, silahkan dicek ya. Untuk channel gratisnya juga sudah ada linknya. Tapi untuk join di grup diskusi yang free, teman-teman harus
chatting dulu di adminnya ya. Sudah saya sudah cantumkan di deskripsi sama di depan, saya sudah cantumkan adminnya untuk Telegram sama WA-nya. Jadi kita akan verifikasi dulu ya bahwa teman-teman yang mau masuk ini benar-benar teman-teman yang memang mau belajar dan bukan oknum ya, bukan scammer atau dan segala macam. Jadi kita lebih aman seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi kenyataan dan kita mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, mungkin itu aja akhir kata dari kami. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.